Namun di tengah jalan, Jaime mencoba untuk melarikan diri dengan merebut pedang milik Brian. Adu mekanik pun terjadi antara abang-abang Mbak melawan Jamet yang belum mandi sebulan. Entah karena Jaime yang kelelahan atau belum makan, dengan mudah Brian mengalahkan Jaime dan membuatnya nurut. Halo kawan-kawan semua dimanapun kalian berada, semoga selalu bahagia dan sehat selalu ya. Kali ini aku akan membahas salah satu tokoh Game of Thrones yang awalnya kita itu sangat benci banget sama dia. Namun seiring berjalannya waktu, perlahan kita mulai menaruh respect dan memahami gejolak batin yang dia rasakan. Dia adalah Jaime Lannister. Seperti apa kisah dari Jaime? Mari kita simak ceritanya. Jaime Lannister atau juga dikenal sebagai Kingslayer adalah seorang kesatria dari House Lannister. Dia adalah anak kedua dan putra sulung dari Lord Tywin Lannister dan istrinya Lady Joanna yang juga dari House Lannister. Dia adalah saudara kembar dari Queen Cersei Lannister. Di umur 15 tahun, Jaime Lannister telah diangkat menjadi Kingsguard, anggota termuda sepanjang berdirinya Ordo Kingsguard ini. Sebagai putra sulung dan sekaligus pewaris Casterly Rock, Jaime dilatih secara khusus oleh ayahnya. Meskipun begitu, baik Jaime dan Cersei selalu bermain bersama. Mereka berdua sulit untuk dipisahkan. Bahkan, mereka pun berdua tidur di ranjang yang sama. Suatu hari, seorang pelayan memergoki mereka berdua sedang melakukan kegiatan bercocok tanam. Kejadian itu langsung dilaporkan ke ibu mereka. Jaime dan Cersei diban untuk sementara waktu untuk bertemu. Ibu Jaime meninggal ketika melahirkan adik bungsu mereka, yaitu Tyrion Lannister. Walau ayah dan Cersei membencinya, Jaime justru menyayangi adik kecilnya dan respect kepada Tyrion. Ketika berumur 13 tahun, Jaime dijodohkan dengan putri Hoster Tully, yaitu Lysa Tully. Namun Jaime menolaknya. Menurut Cersei, fetish Jaime hanya ada 3, yaitu pedang, kuda, dan dia. Saya si Cersei. Pada umur 15 tahun, Jaime ikut dalam pertempuran melawan Kingswood Brotherhood, di mana dia berhasil menyelamatkan Lord Samor Crackhall dari Big Belly Band. Setelah mereka dikalahkan, Jaime dianugerahi gelar kebangsawanan karena keberanian yang ditunjukkannya di medan perang oleh Sir Arthur Dayne yang merupakan Kingsguard dari King Aerys kedua Targaryen. Dalam perjalanan pulangnya, Jaime singgah di King's Landing bertemu dengan Cersei untuk ganti oli. Cersei memberitahukan kabar bahwa Jaime akan dijodohkan dengan Lysa Tully. Cersei menyarankan agar Jaime bergabung dengan Kingsguard. Namun dengan konsekuensi, Jaime melepas hak warisnya atas tahta Casterly Rock. Tidak lama berselang, King Aerys memanggil Jaime untuk menjadi anggota Kingsguard. Tywin yang mendengar kabar ini sangat marah besar. Tanpa pikir panjang, Tywin mengundurkan diri sebagai Hand of King dan membawa Cersei kembali ke Casterly Rock. Jaime diangkat menjadi Kingsguard oleh panglima tertingginya, yaitu Sir Geralt Hightower, dalam sebuah upacara di Harrenhal dan menjadikannya kesatria termuda yang pernah diangkat menjadi Kingsguard. King Aerys memerintahkan Jaime kembali ke King's Landing untuk menjaga Queen Rhaella dan Prince Viserys. Hal ini menghilangkan kesempatan Jaime untuk berpartisipasi dalam pertandingan Lord Walter Wen. Seketika itu, Jaime merasa bahwa dirinya hanya merupakan alat King Aerys untuk membalas perlakuan Tywin kepada King Aerys. Meskipun telah melepas hak warisnya, Tywin tetap menganggap Jaime sebagai pewarisnya, dan Tywin akan selalu marah ketika melihat Jaime berpakaian serba putih, bukan pakaian berwarna merah keemasan khas dari House Lannister. Jaime merasa kecewa terhadap perlakuan King Aerys yang membakar hidup-hidup Brandon dan Rickard Stark. Lord Commander Kingsguard mengingatkan Jaime bahwa dia telah bersumpah untuk melindungi raja, bukan untuk menghakimi perbuatannya. Pada masa pemberontakan Robert, Jaime memohon kepada Prince Rhaegar untuk membawanya melawan pemberontakan. Namun Rhaegar menolaknya, mengetahui bahwa Jaime adalah sandera ayahnya agar Tywin tidak melakukan sesuatu hal yang bodoh. Prince Rhaegar meminta kepada Jaime agar tetap di King's Landing dan menjaga istri dan anak-anaknya. Kabar kematian Prince Rhaegar di pertempuran di Sungai Trident membuat pasukan Lannister bergerak menuju ke King's Landing untuk membebaskan Jaime. Tywin beranggapan kalau King Aerys akan membunuhnya karena dianggap seorang pengkhianat. Para pasukan Lannister telah berdiri di gerbang Red Keep. Lord Varys menyarankan agar tidak membuka gerbang. Namun King Aerys lebih mendengar perkataan Grand Maester kalau Tywin datang semata-mata untuk membantunya. Namun ketika gerbang kota dibuka, Tywin malah mengkhianati King Aerys. Sebagai satu-satunya Kingsguard yang tersisa di King's Landing, pertahanan Red Keep menjadi tanggungannya. Mengetahui bahwa tidak ada kesempatan untuk mempertahankan kastil, dia mengutus seseorang untuk berbicara kepada King Aerys.
agar berdamai dengan para penyerang. Namun King Aerys justru memerintahkan Jaime membawa kepala ayahnya untuk membuktikan kalau dia bukan pengkhianat. Utusan itu juga mengatakan bahwa Rosard bersama raja, yang membuat Jaime semakin yakin kalau raja akan menghancurkan seluruh kota. Jaime kemudian membunuh Rosard yang berpakaian seperti warga sipil. Jaime menemui King Aerys yang lagi push rank di kantornya. Melihat pedang Jaime bersimbah saus tomat, King Aerys menanyakan apakah itu saus tomat milik Tywin. Jaime lantas menjawab kalau saus tomat yang ada di pedangnya milik Rosard. King Aerys langsung pucat dan berlari ke Iron Throne. Seketika itu Jaime menariknya dari belakang dan memberikan ulti ke tenggorokan King Aerys agar mencegah dia memberikan perintah kepada Polymancer meledakkan kota. Anak buah Lord Tywin yang dipimpin oleh Sir Erlis Westerly dan Roland Crackhall masuk ke ruangan King Aerys dan melihat Jaime telah duduk di Iron Throne dengan mayat King Aerys dipenuhi saus tomat. Crackhall kemudian bertanya apakah raja baru harus segera diproklamirkan seperti Tywin Lannister, Robert Baratheon, atau Targaryen lainnya. Jaime terdiam dan memikirkan kalau pewaris selanjutnya antara Viserys atau Aegon, dan Tywin menjadi Hand of King-nya. Tetapi kedua anak itu mengalir darah Aerys yang gila, yang berarti keduanya sama gilanya juga. Jaime mengatakan kita tunggu siapa yang masuk ke ruangan pertama dan mengklaim tahta Iron Throne. Pasukan Ned Stark pertama kali tiba di ruangan tersebut dan mengklaim atas tahta Iron Throne. Dengan senang hati Jaime berdiri di daerah Iron Throne dan menyerahkannya ke Ned Stark dan berkata kalau kursinya tidak nyaman, tidak seperti kursi gaming. Ned Stark meminta kepada Robert yang telah menjadi raja agar mencopot jabatan Jaime sebagai Kingsguard dan mengirimnya ke Night Watch. Namun Robert lebih mendengar perkataan Jon Arryn untuk memaafkan Jaime. Sejak saat itu, julukan Kingslayer atau pembunuh raja melekat pada dirinya. Jaime dan Cersei memiliki hubungan incest, melakukan hubungan seksual dengan saudara kandung sendiri. Beberapa orang menganggap ini sebagai perilaku hina dan terlarang, namun tidak ada yang pernah mempertanyakan atau protes tentang hubungan incest yang dilakukan oleh House Targaryen. Cersei menolak ajakan suaminya untuk berburu. Dia mencari alasan untuk bisa menghabiskan waktu bersama Jaime di kastil. Jaime dan Cersei memiliki 3 orang anak, yaitu Joffrey, Tommen, dan Myrcella. Namun orang-orang meyakini kalau ketiga anak itu adalah anak Robert. Robert dan Cersei pernah memiliki anak, namun Cersei meminta Jaime mencarikannya dukun beranak untuk digugurkan. Cersei membujuk Lancel Lannister yang merupakan sukunya menjadi budak seks Cersei. Sepertinya Cersei memiliki fetish suka sama saudara sendiri ya guys ya. Dalam serial Game of Thrones, penonton menganggap kalau Jaime adalah akar dari masalah yang ada dalam cerita. Bermula saat Robert melakukan kunjungan kerja bersama seluruh pengawal dan stafnya. Saat itu Bran muda memanjat tower kastil dan memergoki sepasang saudara kembar sedang asik bercocok tanam. Bran yang hendak kabur dicegat oleh Jaime. Cersei panik kalau hubungan mereka akan ketahuan dan mereka akan dihukum gantung jika Robert mengetahuinya. Jaime yang mencoba mengendalikan situasi berusaha menenangkan Cersei. Dia berkata bahwa apapun akan dilakukan demi cinta, dan seketika itu Bran didorong jatuh ke tanah. Meskipun Bran tidak mati, dia lumpuh serta geger otak. Ned dan Catelyn Stark belum mencurigai Jaime pelakunya, malah Tyrion yang disinyalir melakukan perbuatan tersebut. Kenapa Tyrion? Karena dia monster dan dia cebol. Jaime yang mengetahui adiknya ditangkap melakukan serangan balasan dengan membawa pasukan Lannister dan menyerang Ned Stark di King's Landing. Adu mekanik itu dimenangkan oleh Jaime dibantu oleh pengawalnya. Meskipun menang, Jaime tidak suka jika baywannya diganggu oleh orang lain. Jaime sportif dan adil jika menyangkut baywan. King Robert meminta keduanya berdamai, namun Jaime telah kabur ke Casterly Rock. Jaime ditangkap saat Battle of the Whispering Wood. Dirinya dibawa ke hadapan Catelyn dan Robb Stark serta menjadi tawanan perang. Diam-diam tanpa sepengetahuan Robb Stark, Catelyn membebaskan Jaime untuk ditukarkan dengan putri mereka yang menjadi tawanan di King's Landing. Catelyn memerintahkan Brienne of Tarth sebagai perwakilannya mengantar Jaime ke King's Landing. Namun di tengah jalan, Jaime mencoba untuk melarikan diri dengan merebut pedang milik Brienne. Adu mekanik pun terjadi antara abang-abang Mbak melawan jamet yang belum mandi sebulan. Entah karena Jaime yang kelelahan atau belum makan, dengan mudah Brienne mengalahkan Jaime dan membuatnya nurut. Di perjalanan, mereka berdua ditangkap oleh pasukan Roose Bolton. Di sini Jaime harus kehilangan aset berharganya sebagai swordsman, yaitu pergelangan tangan kanannya. Jaime jatuh dalam depresi dan semangat untuk hidup. Namun Brienne mengingatkannya bahwa masih ada hal yang harus dia perjuangkan, yaitu keluarganya. Jaime dan Brienne terlibat dalam deep talk saat berendam bersama. Jaime juga menjelaskan kenapa dia membunuh King Aerys saat itu.
Awalnya Roose Bolton akan melepas Jaime asal dia memaafkannya karena kesalahan anak buahnya yang tidak sengaja memotong tangan Jaime. Dengan berat hati dan kesabaran Jaime pun menyetujuinya, tetapi Brienne harus tetap menjadi tawanannya. Jaime yang terus kepikiran oleh Brienne kembali ke Harrenhal dan menemukan Brienne sedang adu mekanik sama Ursa. Jaime turun ke medan pertempuran dan membantu Brienne untuk kabur. Dalam perjalanan menuju King's Landing, sudut pandang Jaime perlahan berubah. Dia tidak seperti lagi Jaime sebelumnya. Penahanan dan kehilangan tangan membuatnya tersadar. Sesampainya di King's Landing, Jaime menghadiahi Brienne pedang Valyria miliknya, yang kemudian pedang itu diberi nama Oathkeeper. Jaime meminta agar Brienne memegang sumpahnya kepada Catelyn untuk menemukan dan menjaga putri Catelyn Stark. Setelah kematian Joffrey, Cersei menuduh Tyrion yang melakukannya, namun Jaime tidak mempercayai hal itu. Jaime meminta Varys untuk membuat rencana pelarian Tyrion. Bahkan sebelum itu, Jaime meminta kepada ayahnya untuk melepas Tyrion dan dia mundur sebagai Kingsguard dan melanjutkan kepemimpinan di Casterly Rock. Jaime sempat bertarung melawan naga Daenerys saat penyerbuan Lannister ke Highgarden. Namun Jaime yang saat itu berpikiran pendek hampir saja mati hangus terbakar. Untungnya ada Bronn yang melompat dan menyelamatkan Jaime dari semburan Drogon. Saat Cersei naik tahta sebagai Queen of Seven Kingdom, Jaime telah menjadi Lord Commander Kingsguard. Dia pun menyusun strategi untuk memberikan bantuan kepada Aliansi Utara dan Daenerys menghadapi pasukan Night King. Namun Cersei tidak menyetujuinya. Cersei dengan licik berbohong untuk memperdaya mereka. Jaime yang tidak sepakat dengan Cersei berangkat sendirian ke Winterfell. Sesampainya di sana, Jaime disidang oleh Sansa. Jaime menyangkal semua tuduhan dengan alasan bahwa saat itu kita sedang berperang. Dan dalam perang, semua cara dilakukan untuk menang. Jaime mendapat bantuan meyakinkan dari Brienne yang saat itu sudah menjadi pengawal Sansa. Sehingga Jaime pun diterima di Winterfell. Kehadiran Jaime mungkin tidak memberikan kekuatan maksimal dalam peperangan. Bahkan bisa jadi dia cuma datang mengantar nyawa. Namun bukan itu persoalannya. Jaime hanya ingin menegaskan bahwa seorang kesatria dapat dipercaya omongannya. Gila sih Jaime. Setelah peperangan berakhir, Jaime kembali ke King's Landing, namun dicegah oleh Brienne. King's Landing akan menjadi abu dan Brienne yang sudah jatuh cinta kepada Jaime tidak ingin melepaskannya. Namun Jaime mengingatkan kepada Brienne bahwa dia adalah Lord Commander Kingsguard. Dia sudah bersumpah untuk melindungi raja atau ratu. Terlebih lagi dia mencintai Cersei. Dalam perjalanan ke King's Landing, Jaime ditangkap lagi dan menjadi tawanan Daenerys. Jaime ini hobi sekali ditahan, cok. Namun kali ini Tyrion lah yang membalas jasa Jaime. Diam-diam Jaime dilepaskan dan meminta kepada Jaime untuk membunyikan lonceng di kastil. Namun itu tidak berhasil dilakukannya karena dia harus adu mekanik dulu melawan Euron Greyjoy yang cita-citanya pengen bisa bercocok tanam sama ratu. Setelah mengalahkan Euron, Jaime segera menemui Cersei yang sedang terjebak di reruntuhan. Keduanya berusaha mencari jalan keluar, namun bangunan yang semakin rusak menimbun mereka berdua, dan seketika itu Jaime dan Cersei meninggal. Mayat keduanya ditemukan oleh adik bungsu mereka yaitu Tyrion Lannister. Seperti itulah akhir dari kisah seorang antagonis, namun di mid hingga late game dia menjadi sosok yang dikagumi karena perbuatannya sesuai dengan idealismenya. Padahal saat dia ke Winterfell bisa saja dia terbunuh oleh orang utara, mengingat betapa bencinya orang utara kepada House Lannister yang juga membunuh keluarga Stark serta menyiksa Sansa. Tetapi Jaime dengan berani tetap datang meskipun sendirian, karena dia datang hanya untuk memenuhi janjinya. Respect. Mungkin sekian video kali ini, terima kasih banyak kepada kalian yang sudah menonton hingga akhir. Tulis di komen aku mau bahas video tentang siapa lagi. Oke, terima kasih, see ya.